kabarnya anak-anak? Pasti luar biasa. Nih anak-anak, hari ini anak-anak diajak sama tante untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak di rumah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan masih bisa beribadah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sebentar kami akan menaikkan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Anak-anak udah siap memuji Tuhan? Siap. Philadelphia Kids? Yes! Ayo mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dari terbit
Ada sukacita anak-anak? Amin. Amin. Nih anak-anak, sebentar kita akan mendengar sebagian cerita firman Tuhan. Nih, tapi sebelumnya kita akan naikkan lagu Waktu Tuhan. Anak-anak nyanyinya yang sungguh-sungguh ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikannya Tuhan, untuk kasih setianya Tuhan sama setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Tuhan, Tuhan tetap melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Engkau tetap penolong kami. Tuhan, biarlah puji-pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, lewat kehidupan sehari-hari kami juga boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami
kami akan diisi oleh sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman itu tumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah itu juga boleh menyenangkan hatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari anak-anak duduk yang manis, kita dengar sebagian cerita firman Tuhan. Shalom semuanya, shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa kan? Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, gak menyenangkan sekali. Dia kerjaannya tuh mengejar-ngejar orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya Tuhan, dia kejar-kejar. Dibunuh imannya untuk supaya tidak percaya Tuhan. Kebayang gak sih coba adik-adik kalau kayak gitu, adik-adik misalnya lagi sekolah minggu nih, lagi enak-enaknya lagi puji-pujian, wah semangat sukacita. Tahu-tahu ada Saulus, dia kejar-kejar kita. Nyebelin gak sih? Ya pasti nyebelin kan? Sama aja. Tuhan Yesus juga gak suka kalau hal begitu. Sampai pada suatu hari, dia kejar ada hamba Tuhan yang dikejar dia. Ada salah satu hamba Tuhan, Stefanus. Hamba Tuhan ini namanya Stefanus, benar-benar mengasihi Tuhan. Dia benar mengasihi Tuhan, dia pekerjaannya seperti, ya kalau sekarang sih bahasa kerennya pendeta gitu loh. Pendeta ataupun penginjil atau hamba-hamba Tuhan. Setiap hari ketemu orang menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Saulus? Dia ngejar-ngejar Stefanus hanya untuk merajamnya. Sedih enggak coba? Sekarang kalian pikir, kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian punya teman, dia rajin sekolah minggu, dia rajin baca firman Tuhan, dia rajin berdoa. Tapi setiap hari kalian punya satu teman yang bisanya cuma ngebully, menghina, sampai akhirnya benar-benar ketakutan sendiri. Nah itu pun yang dilakukan Saulus. Tante waktu mempersiapkan ini, Tante sedih juga gitu. Aduh, kalau pas kita semua waktu zamannya Saulus, kita ibadah di sini, dikejar-kejar sama dia dengan bawa bala tentaranya. Ketakutan enggak? Ya ketakutan. Sampai pada suatu hari, nah, si Stefanus ini dikejarlah sama Saulus. Tapi apa yang dilakukan Saulus? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika kita disakiti sama orang harus membalas dengan kasih. Nah, begitu juga pun dengan Stefanus. Sewaktu dia dilemparin batu, sekarang gini deh, dengerin dulu sama tante. Bayangkan, sewaktu kalian diam, lagi berdoa, tahu-tahu dilemparin batu sama teman. Sakit nggak? Nah, ini Stefanus, dia lagi mengumpulkan semua. Ayo kita semua mendengarkan firman Tuhan. Tahu-taunya si Saulus datang sama teman-temannya dengan bawa tentaranya, ngerajam dia, ngelempari dia batu. Tapi satu hal apa yang dilakukan oleh Stefanus, dia berdoa sama Tuhan. Dengan mengangkat tangannya dia bilang, Tuhan ampunilah mereka, apa yang mereka lakukan tidak tahu, tidak mengerti. Apakah kita bisa melakukan hal itu? Tante aja kadang-kadang kalau di kantor, ini tante mau cerita sedikit-sedikit. Di kantor aja kadang-kadang kalau misalnya ada yang gimana sama tante aja sakit hati. Tapi Stefanus luar biasa, dia mempunyai iman. Makanya Stefanus, di sini dikatakan bahwa Stefanus adalah hamba Tuhan yang sangat disayang sama Tuhan. Karena dia walaupun dia dicerca, dia apapun ini. Nah, tante ini di sini pada hari ini ingin menciptakan Saulus yang begitu jahat, begitu mengerikan untuk orang-orang yang percaya. Sampai pada suatu kali ada beberapa orang dikejar sama Saulus. Dan
pada sembunyi di seorang nabi yang bernama Ananias. Sewaktu dia sembunyi, ketangguhan, Saulus tahu. Sampai akhirnya dia kejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetap dikejar. Tahu-tahu ada sinar yang terang, dia kaget, dia jatuh dari kudanya. Dia sampai bilang, kita buka di Kisah Rasul. Tuhan cuma bilang gini, Saulus kaget, dia bilang, siapa kamu? Aku Tuhan yang kau aniaya, aku Tuhan yang selalu diinjak-injak oleh engkau. Saulus kaget, kaget luar biasa. Tapi Tuhan sangat sayang kepada Saulus. Tuhan lalu bilang gini, aku ingin menjadikan engkau menjadi hambaku. Dia kaget. Kenapa? Tuhan berkata, kenapa Saulus? Engkau selalu menginjak-injak aku. Saulus hanya terdiam. Dengan seketika itu juga, sewaktu Saulus kena sinar yang begitu kuat didatangi oleh Tuhan Yesus, dengan seketika itu juga matanya langsung buta. Kebayang gak sih kalian aja kalau misalnya pas lagi jalan-jalan, ini kan lagi panas-panasnya kan sekarang ini. Kalian kena sinar matahari, matanya panas banget. Ini Saulus langsung ketemu Tuhan Yesus, gak kebayang kan, makanya dia langsung buta. Terus dia bilang, Tuhan Yesus hanya satu hal, Tuhan Yesus bilang gini, Saulus, kamu harus pergi ke suatu kota, kamu harus bertobat di situ, kamu harus berdoa. Ke rumah seorang nabi yang bernama Yudas. Dia bilang, Tuhan saya kan gak tahu di mana tempatnya. Dia kasih tahu, tempatnya di Damaskus. Akhirnya dia pergi ke sana, dia berdoa. Ananias akhirnya dapat suara Tuhan, dia harus mendoakan Saulus biar matanya celik. Ananias cuma bilang, Tuhan gak salah, itu Saulus tuh sudah banyak orang-orang yang percaya dibunuh. Dan hamba Tuhan sendiri, seorang hamba Tuhan yang namanya Stefanus pun dirajam, dilemparin batu. Tuhan Yesus hanya mengatakan, kita mengajarkan tentang kasih. Kamu sekarang pergi ke rumah Yudas di Damaskus untuk mendoakan Saulus. Biasa ya kalau kita juga kalau disuruh, selalu kadang-kadang, ini. Tapi waktu itu Ananias bilang, Tuhan gak salah. Enggak, sekarang kamu pergi ke Damaskus untuk mendoakan Saulus. Akhirnya Ananias pergi ke rumahnya Yudas di kota Damaskus, dia datang. Kan karena orang matanya buta jadi nggak tahu tuh siapa yang datang. Dia tanya, siapa yang datang? Dia bilang, saya disuruh sama Tuhan untuk mendoakan engkau. Biar engkau matanya bisa celik lagi dan melihat. Sewaktu di rumah Yudas, dia berdoa, dia meminta ampun kepada Tuhan. Dan sekitar itu juga, Ananias mendoakan Saulus, tumpang tangan, lalu celiklah mata Saulus. Dan mulai hari itu juga, dia menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia dipakai Tuhan di mana-mana. Kalian senang gak sih? Kalau kalian perhatikan, kalian misalnya soal sekolah diberkati. Satu hal yang Tante ingat pada kalian, di saat kalian, Tuhan selalu memberi kesempatan, Tante ingatkan, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita 2 kali. Di saat kita melakukan kesalahan, kita cepat-cepat bertobat, meminta ampun kepada Tuhan seperti Saulus. Jangan sampai, ini Saulus sampai udah didatengin sama Tuhan dulu sampai akhirnya matanya buta.
Tapi di saat kita melakukan sesuatu kesalahan kepada Tuhan, cepat minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan marah. Kalau Tuhan marah kan ngeri kan. Saulus aja matanya langsung buta. Jadi di saat kalian gak nurut sama mama, gak nurut sama, pokoknya ngelakuin kesalahan apapun juga kalian minta ampun. Siapa yang di sini, tante mau tanya yang ingin dipakai sama Tuhan. Tante pengen sekali dipakai sama Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan kasih kepada kita di saat kita merendahkan hati kita untuk kita dipakai Tuhan. Nah, sekarang tante akan memberi satu ayat hafalan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalian bisa minta tolong mama, papa kalian, misalnya, di mana sih di 1 Yohanes tuh perjanjian baru atau perjanjian lama? Ingat, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu ada di perjanjian baru. Dikatakan kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti Saulus, di saat Saulus benar-benar bertobat, Tuhan pakai dia luar biasa. Ada yang gak ngerti? Kalau gak ngerti, tante ulang lagi. Tapi tante percaya kalian pasti tahu dan kalian pasti ingat apa yang khotbah pada siang hari ini, cerita pada siang hari ini dari video, dari kalian yang tonton video pada sebelum tante tadi cerita. Jadi satu hal, kalian harus benar-benar mulai dari kecil sampai nanti kalian dewasa, belajarlah untuk selalu menuruti kehidupan kalian untuk sesuai dengan firman Tuhan. Dan kepada orang tua kalian juga harus nurut karena mama papa kalian itu adalah wakil daripada Tuhan. Ya. Sekian firman Tuhan dari tante. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum tante selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika kami pada hari ini Tuhan, kami dapat mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Biarlah Kau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kehidupan kami bertumbuh sesuai dengan Engkau Tuhan. Mampukan untuk kehidupan kami yang terlebih baik Tuhan. Untuk kami dapat melakukan yang terbaik buat Engkau. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan tertanam dalam hati kami. Dan mampukan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Yesus. Temukan kami lagi minggu depan dengan sukacita yang penuh dan ingin bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.